Pernah nggak sih lo ngalamin situasi ini? Ada cewek, mungkin gebetan, sahabat, pacar, atau bahkan teman biasa, datang ke lo, wajahnya serius, rada bete, atau mungkin malah kelihatan sedih. Dia mulai cerita panjang lebar soal masalah yang lagi dia hadapi. Bisa jadi tentang kerjaan yang bikin dia stres, temennya yang nyebelin, keluarga yang bikin dia pusing, atau drama kecil yang mungkin buat lo nggak kelihatan penting-penting amat, kayak sandal kesayangannya yang rusak gara-gara kucing tetangga. Tapi yang jelas, dia memilih untuk cerita ke lo. Di saat itu, lo mungkin bingung. Apa sih yang dia mau dari cerita ini? Lo harus gimana? Kalau lo kayak kebanyakan cowok, ada kemungkinan besar lo bakal masuk ke salah satu dari 3 kategori ini. Pertama, cowok yang langsung buru-buru kasih solusi dengan harapan masalah dia selesai, padahal dia nggak minta solusi sama sekali. Kedua, cowok yang cuma nanggepin seadanya, kayak, oh, ya, sambil setengah dengerin karena lo nggak ngerti harus ngomong apa. Atau ketiga, cowok yang diam aja, nggak kasih respons apa-apa, berharap dia selesai cerita sendiri. Nah, gue kasih tahu nih, kebanyakan cewek nggak selalu cerita ke lo karena mereka mau lo menyelesaikan masalah mereka. Serius. Kadang, tujuan mereka cerita itu jauh lebih sederhana, tapi juga lebih dalam. Mereka pengen didengerin, divalidasi emosinya, atau sekadar merasa nggak sendirian. Tapi sayangnya, hal kayak gini sering banget disalahpahami sama cowok. Lo pikir lo harus jadi problem solver, padahal yang dia butuhin cuma jadi pendengar yang baik. Gue tahu, di posisi ini, lo pasti pengen jadi orang yang bener di matanya. Lo nggak mau salah langkah, nggak mau bikin dia makin kesal, dan pastinya lo pengen bikin dia ngerasa nyaman sama lo. Tapi untuk itu, lo harus paham dulu maksud sebenarnya dari curhatan dia. Karena kalau lo salah nanggepin, bisa-bisa dia malah ngerasa kecewa atau nggak dihargai. Bayangin ini, dia capek banget setelah seharian kerja. Dia datang ke lo dengan harapan bisa cerita buat ngurangin beban. Tapi lo malah motong ceritanya dan bilang, ya udah, tinggal keluarin aja unek-unek lo ke bos. Atau dia cerita soal temennya yang ngeselin, tapi lo malah kasih komentar kayak, yah, namanya juga temen, biasa aja kali. Kebayang nggak gimana frustrasinya dia? Sebenarnya, curhatan cewek itu adalah momen penting di mana lo bisa banget menunjukkan sisi terbaik lo. Kalau lo bisa nanggepin dengan cara yang benar, itu bukan cuma bikin dia lega, tapi juga bisa ningkatin kedekatan emosional lo berdua. Bahkan, kalau dia ngerasa nyaman cerita ke lo, itu bisa jadi tanda bahwa dia percaya sama lo. Tapi, sebelum lo buru-buru GR dan mikir, wah, dia suka sama gue nih, tunggu dulu. Cewek cerita ke lo bukan berarti dia punya perasaan lebih. Kadang dia cuma butuh seseorang yang dia percaya untuk jadi tempat berbagi, dan kebetulan orang itu adalah lo. Jadi, jangan salah paham, tapi juga jangan sia-siakan kepercayaan yang dia kasih. Untuk itu, gue mau bantu lo paham betul apa yang biasanya dimaksud cewek kalau dia cerita masalahnya ke lo. Ini nggak cuma soal nanggepin cerita dia dengan bijak, tapi juga gimana caranya bikin dia ngerasa dihargai, dimengerti, dan yang paling penting, merasa lo ada buat dia. Kita bakal bahas ini pelan-pelan, mulai dari alasan kenapa cewek cerita ke lo, sampai cara-cara yang bener buat nanggepin setiap jenis curhatannya. Percaya deh, kalau lo bisa ngerti hal ini, lo nggak cuma jadi orang yang bikin dia ngerasa lebih baik, tapi juga bikin dia semakin percaya sama lo. Siap? Yuk, kita bahas lebih dalam apa aja yang sebenarnya cewek pengen lo pahami kalau dia mulai cerita masalahnya ke lo. Baca sampai habis, bro. Ini nggak cuma soal curhat, tapi juga soal hubungan lo sama dia yang bisa makin baik kalau lo tahu cara mainnya. Kalau cewek cerita masalahnya ke lo, itu biasanya ada beberapa kemungkinan besar yang perlu lo pahami. Ini bukan sekadar dia butuh solusi, bro. Yuk, simak poin-poin ini biar lo nggak salah langkah. 1. Dia nggak selalu butuh solusi. Kadang dia cuma mau didengerin. Nah, ini poin pertama yang paling penting buat lo pahami. Banyak banget cowok yang salah kaprah waktu cewek mulai cerita masalahnya. Mereka mikir, oh, dia cerita karena dia butuh solusi dari gue.
Gue harus kasih jawaban, biar kelihatan pintar dan berguna. Padahal, kenyataannya jauh banget dari itu. Kebanyakan cewek cerita itu bukan karena mereka nggak tahu cara nyelesain masalahnya, tapi lebih karena mereka butuh tempat untuk meluapkan isi hati. Coba lo bayangin, misalnya lo lagi stres banget gara-gara kerjaan atau tugas kampus numpuk, terus lo cerita ke sahabat lo. Apa yang lo harapin? Lo pengen dia langsung kasih lo daftar panjang solusi, atau lo cuma pengen dia dengerin dulu dan bilang, "Wah, berat banget ya." Gue ngerti kok lo pasti capek banget ngerasain itu semua. Nah, cewek pun sama, bro. Kadang mereka cuma pengen didengerin, ditemenin, dan divalidasi perasaannya. Jadi, kalau cewek cerita ke lo soal masalahnya, langkah pertama yang harus lo lakuin adalah dengerin dulu tanpa motong. Jangan buru-buru ngasih komentar kayak, "Ya udah, tinggal gini aja solusinya." Serius deh. Respons kayak gitu malah bikin dia ngerasa lo nggak benar-benar ngerti apa yang dia rasain. Sebaliknya, coba lo fokus ke ceritanya, tanggapi dengan ekspresi yang tepat. Entah itu anggukan, atau, "Wah, gue nggak nyangka sih itu pasti berat banget buat lo." Kalau lo berhasil bikin dia ngerasa didengerin, dia bakal jauh lebih lega dan nyaman sama lo. Kalau lo ragu apa dia butuh solusi atau enggak, simpel aja, lo tanya, "Kamu mau aku bantu cari solusi, atau cukup nemenin kamu aja?" Dengan begitu, lo nggak akan salah langkah. Dan kalau ternyata dia cuma mau didengerin, nikmati aja prosesnya. Kadang jadi pendengar yang baik itu lebih dihargai daripada jadi orang yang sok pintar kasih solusi di saat dia nggak minta. 2. Validasi emosinya itu penting banget. Setelah lo ngerti kalau dia cuma mau didengerin, langkah berikutnya yang gak kalah penting adalah validasi emosinya. Apa sih maksud validasi emosi? Simpelnya, itu adalah cara lo buat nunjukin bahwa perasaan dia itu wajar, masuk akal, dan lo ngerti kenapa dia ngerasa kayak gitu. Ini krusial banget, bro, karena kalau lo salah nanggepin, dia bisa ngerasa emosinya gak dihargai, bahkan makin kesel sama lo. Misalnya gini, dia cerita, "Aku kesel banget sama bos aku. Dia nggak ngerti banget kerjaan aku yang udah susah payah selesai, malah bilang kurang detail." Kalau lo langsung jawab dengan, "Ya udah, lain kali lebih teliti aja," itu sama aja kayak lo bilang emosinya nggak penting. Padahal, dia cerita bukan buat lo kasih saran, tapi buat lo ngerti betapa frustrasinya dia. Bandingin kalau lo jawab kayak gini, "Wah, pasti nyebelin banget ya. Lo udah capek-capek kerja keras, malah dikritik gitu." Gue ngerti sih pasti rasanya nggak enak banget. Dengan respon kayak gitu, dia bakal ngerasa didengerin dan dimengerti. Ini bikin dia jauh lebih nyaman sama lo. Cewek itu pengen emosinya diterima, bukan dihakimi. Mereka pengen lo ada di sisi mereka, bukan sebagai hakim yang ngejudge apa yang mereka rasain itu benar atau salah. Jadi, sebisa mungkin hindari komentar yang bikin emosinya terabaikan. Kayak, "Yah, biasa aja kali, nggak usah dibawa ribet." Atau, "Ya itu kan salah lo juga." Respon-respon kayak gini cuma bikin suasana makin panas dan dia ngerasa lo nggak ada buat dia. Validasi emosi ini juga nggak selalu soal kata-kata. Loh, kadang cukup dengan gestur sederhana kayak mengangguk, memberi senyum kecil yang menenangkan, atau sekadar bilang, "Gue ngerti banget kok, pasti berat banget buat lo." Itu udah cukup bikin dia lega. Intinya, bro, validasi emosi itu soal lo menerima apa yang dia rasain tanpa ngasih penilaian. Dengan lo ngehargai perasaannya, dia bakal ngerasa dihargai sebagai individu, dan itu bikin hubungan lo sama dia jadi lebih erat. Dan percaya deh, di dunia yang penuh orang yang suka ngejudge, jadi seseorang yang cuma ada buat mendengarkan dan memahami itu lebih berharga daripada lo kira. 3. Dia lagi nguji seberapa nyaman cerita sama lo. Kalau cewek mulai cerita masalah ke lo, ada satu hal yang harus lo pahami. Dia nggak bakal asal cerita ke sembarang orang. Buat cewek, cerita masalah itu ibarat buka pintu ke sisi paling personal mereka, dan nggak semua orang punya akses ke sana. Jadi, kalau dia cerita ke lo, itu berarti dia punya rasa percaya tertentu ke lo. Tapi,
Jangan buru-buru GR dulu. Cerita ini bisa jadi semacam uji coba, buat lihat apakah lo orang yang tepat untuk jadi tempat dia berbagi di masa depan. Bayangin kayak gini, dia lagi bawa koper emosinya, penuh dengan cerita, stres, dan beban pikiran. Dia nggak mungkin buka koper ini di depan semua orang. Dia cuma bakal ngebuka di depan orang yang dia anggap nyaman dan nggak bakal ngejudge isi kopernya. Nah, waktu dia mulai cerita ke lo, itu tandanya dia lagi nguji air. Coba ngeliat gimana lo bakal nanggepin. Kalau respon lo positif, lo dengerin dengan sabar, nggak ngejudge, dan kasih perhatian, dia bakal makin yakin kalau lo adalah orang yang bisa dia percaya. Tapi kalau respon lo salah, misalnya lo kelihatan gak peduli, malah ngejudge, atau buru-buru ganti topik, dia bakal mikir 2 kali buat cerita lagi ke lo di masa depan. Sebenarnya, yang cewek cari itu bukan cowok yang sempurna atau punya semua jawaban, tapi cowok yang bikin dia ngerasa aman untuk jadi dirinya sendiri. Kalau dia cerita soal hal yang bikin dia kesal atau sedih, dia mau tahu apakah lo bisa tetap ada di sana, tanpa bikin dia ngerasa bodoh atau lemah. Jadi, waktu dia curhat, lo lagi ada di posisi penting banget. Respon lo bakal nentuin apakah lo bakal jadi orang kepercayaannya atau cuma orang lewat yang kebetulan lagi diajak ngomong. Satu hal lagi, jangan lupa buat jaga privasi cerita dia. Kalau dia cerita masalah pribadi, itu artinya dia percaya lo nggak bakal sebar-sebar ceritanya ke orang lain. Jadi, apapun yang dia bilang ke lo, simpan baik-baik. Karena sekali lo langgar kepercayaan itu, kemungkinan besar lo nggak bakal jadi orang pertama yang dia cari lagi kalau dia butuh tempat curhat. Jadi, jaga kepercayaan ini baik-baik, bro. 4. Dia mau lo ada sebagai support sistemnya. Setelah dia mulai merasa nyaman cerita ke lo, ini adalah tahap di mana dia sebenarnya butuh lo lebih dari sekadar pendengar. Dia butuh lo jadi support sistemnya, orang yang bikin dia ngerasa nggak sendirian, apapun yang dia hadapi. Tapi jangan salah paham dulu, jadi support system bukan berarti lo harus selalu ada jawaban atas semua masalahnya. Kadang, cukup dengan lo hadir secara emosional aja udah bikin dia ngerasa lebih kuat. Misalnya, dia cerita soal masalah di kantor yang bikin dia frustrasi. Mungkin lo nggak bisa ngubah bosnya atau menyelesaikan pekerjaannya, tapi lo bisa banget bilang, kamu udah hebat banget bisa ngelewatin ini semua. Gue yakin, dengan cara lo yang gigih, pasti ada jalan keluarnya. Kata-kata kayak gitu kelihatannya sederhana, tapi buat dia itu berarti banget. Dia bakal ngerasa didukung, dan dukungan emosional kayak gini seringkali jauh lebih penting daripada solusi teknis. Selain itu, support system juga berarti lo ada buat dia, bahkan kalau lo nggak paham sepenuhnya apa yang dia alami. Kadang cewek cuma mau tahu kalau ada seseorang yang bisa dia andalkan untuk berdiri di sisinya, tanpa harus selalu paham detail masalahnya. Jadi, kalau lo nggak ngerti apa yang dia hadapi, nggak apa-apa bilang, gue nggak ngerti sepenuhnya gimana rasanya, tapi gue ada kok buat nemenin lo. Simple, tapi kuat. Tapi ingat, jadi support system juga berarti lo nggak boleh ngejatuhin semangatnya, meskipun dengan niat bercanda. Jangan sampai, waktu dia cerita soal kegagalannya atau rasa nggak percayanya pada diri sendiri, lo malah ngomong, ah, lebay banget sih. Atau, ya gimana nggak gagal, coba lebih serius dong. Komentar kayak gitu cuma bikin dia merasa lebih buruk, dan bukannya dapat dukungan, dia malah jadi ragu cerita lagi ke lo. Jadi, intinya adalah, lo nggak perlu jadi pahlawan yang selalu punya solusi atas setiap masalahnya. Cukup jadi orang yang ada di sisinya, bikin dia merasa nggak sendirian, dan kasih semangat saat dia membutuhkannya. Dengan begitu, lo nggak cuma jadi tempat curhat, tapi juga jadi seseorang yang dia hargai dan percayai. Dan percaya deh, di mata cewek, cowok yang bisa jadi support system itu punya nilai lebih yang nggak bisa digantiin sama apapun. 5. Dia mau lo ngerespon dengan tulus, bukan asal-asalan. Nah, bro, kalau cewek cerita ke lo, satu hal yang penting banget adalah gimana lo ngerespon ceritanya. Cewek itu peka banget, lo, sama energi yang lo kasih. Kalau lo nanggepin dia setengah hati, kayak cuma, oh, gitu ya,
Sambil sibuk main HP atau malah kelihatan kayak nggak terlalu peduli, dia bakal langsung tahu. Bahkan, meskipun lo bilang, gue dengerin kok, tapi gesture atau tatapan lo nggak menunjukkan hal yang sama, dia tetap bisa ngerasain kalau lo nggak sepenuhnya ada di situ buat dia. Respon yang tulus itu nggak berarti lo harus jadi cowok paling paham atau paling ngerti soal semua masalah dia. Kadang, tulus itu sesimpel lo bener-bener ngasih perhatian penuh waktu dia cerita. Misalnya, lo tatap dia waktu dia ngomong, lo dengerin sampai selesai tanpa motong, dan lo kasih tanggapan yang sesuai. Contohnya, kalau dia cerita tentang temennya yang bikin dia kecewa, lo nggak cuma bilang, ya udah, lupain aja. Sebaliknya, coba bilang, wah, gue bisa ngerti sih kenapa lo kecewa. Pasti nyebelin banget rasanya kalau orang yang lo percaya malah kayak gitu. Tulus itu juga berarti lo nggak asal-asalan kasih jawaban hanya biar cepet selesai. Jangan cuma ngomong karena lo pengen dia berhenti curhat dan biar lo bisa balik ke kegiatan lo sendiri. Cewek bisa ngerasa kalau lo nanggepin kayak gitu, dan itu malah bikin dia ngerasa makin nggak dihargai. Kalau lo nggak tahu harus ngomong apa, jujur aja. Misalnya, lo bisa bilang, gue nggak tahu sih harus ngomong apa, tapi gue bisa ngerti banget kalau lo ngerasa kesal kayak gitu. Yang penting, bro, jangan lupa jadi manusia. Kadang, cewek cuma mau tahu kalau lo bener-bener ada buat dia, dan lo peduli sama apa yang dia rasain. Tulus itu lebih soal kehadiran lo secara emosional, bukan soal seberapa pintar lo kasih solusi. Jadi, jangan merasa tertekan harus selalu punya jawaban yang tepat. Cukup jadi versi terbaik diri lo yang bisa memberikan perhatian dan empati sepenuhnya. 6. Dia mau lo bantu dia merasa lebih baik, bukan lebih buruk. Setelah lo berhasil dengerin dengan tulus, langkah berikutnya adalah gimana caranya lo bisa bikin dia merasa lebih baik. Ini penting banget, karena waktu cewek cerita masalahnya, mereka sebenarnya lagi berusaha ngeluarin beban emosional mereka. Tugas lo, bantu dia melepaskan beban itu, bukannya malah nambahin. Tapi, gimana sih caranya bikin dia merasa lebih baik? Pertama-tama, jangan pernah ngecilin apa yang dia rasain. Misalnya, kalau dia cerita tentang drama kecil sama temennya yang menurut lo sepele, jangan bilang, ah, cuma gitu doang sih. Buat lo mungkin gak penting, tapi buat dia, itu bisa jadi masalah besar yang bikin dia gak bisa tidur semalaman. Kalau lo ngecilin perasaannya, itu sama aja kayak bilang kalau apa yang dia rasain gak valid, dan itu bikin dia ngerasa makin buruk. Sebaliknya, lo bisa bantu dia merasa lebih baik dengan cara ngasih dukungan emosional yang pas. Contohnya, kalau dia bilang, aku ngerasa gagal banget gara-gara tadi gak bisa nyelesain tugas kantor tepat waktu. Lo bisa bilang, gue ngerti banget kalau lo ngerasa kayak gitu. Tapi gue yakin kok, lo udah ngelakuin yang terbaik, dan itu lebih dari cukup. Kadang, kalimat sederhana yang penuh dukungan kayak gitu jauh lebih berarti daripada solusi teknis. Selain itu, lo juga bisa coba mengalihkan suasana kalau lo ngerasa dia udah terlalu tenggelam dalam emosinya. Tapi ingat, alihkan suasana itu bukan berarti lo nggak peduli sama masalahnya. Ya, misalnya, setelah dia cerita panjang lebar, lo bisa ajak dia ngelakuin sesuatu yang bikin dia senyum. Kayak ngajak nonton film lucu bareng atau sekadar jalan-jalan kecil buat refresh pikiran. Ini bakal bantu dia pelan-pelan lepas dari beban emosinya tanpa ngerasa diabaikan. Dan satu hal yang gak kalah penting, jangan jadi orang yang bikin dia merasa lebih buruk. Hindari komentar yang bikin dia merasa gak cukup baik. Kayak, yah, makanya jangan ceroboh. Atau, harusnya tadi lo gini, bukan gitu. Komentar kayak gini cuma bikin dia merasa dihakimi, dan bukannya lega, dia malah makin tertekan. Kalau lo pengen kasih saran, pastikan itu dibungkus dengan dukungan. Contohnya, daripada bilang, tadi kan harusnya lo lebih teliti, lo bisa bilang, gue ngerti kok itu sulit banget, tapi gue yakin banget kalau lain kali, lo pasti bisa lebih siap dan lebih tenang. Pada akhirnya, bikin dia merasa lebih baik itu nggak selalu soal lo menghapus masalahnya. Kadang, cukup dengan bikin dia merasa didengerin, dimengerti, dan punya orang yang peduli sama dia, itu udah lebih dari cukup untuk bikin harinya jadi sedikit lebih ringan.
dengan lo ada di sana sebagai sosok. Setelah panjang lebar kita bahas soal gimana lo harus bersikap waktu cewek cerita masalahnya, sekarang waktunya kita tarik benang merahnya, bro. Intinya, kalau cewek cerita ke lo, itu bukan cuma soal dia mau curhat, tapi ada banyak lapisan makna di balik itu. Cewek cerita bukan buat nyari pahlawan, bukan juga karena dia nggak mampu nyelesain masalahnya sendiri. Dia cerita karena dia butuh seseorang yang bisa bikin dia ngerasa lebih ringan, lebih dimengerti, dan lebih dihargai. Poin pertama yang harus lo pegang adalah, jadi pendengar yang baik. Dengerin dia tanpa buru-buru ngasih solusi. Kadang, apa yang dia butuhkan cuma telinga yang mau menerima semua ceritanya tanpa ngejudge. Tunjukin perhatian lo dengan tulus. Entah itu lewat gestur, kata-kata yang mendukung, atau sekadar duduk bareng dia sambil ngedengerin dengan sungguh-sungguh. Jangan pernah sepelein kekuatan dari sekadar, gue ada buat lo. Lalu, validasi emosinya. Jangan pernah bikin dia ngerasa kalau perasaannya itu salah atau berlebihan. Cewek itu pengen tahu kalau ada orang yang ngerti kenapa dia ngerasa sedih, marah, atau kecewa. Respon lo yang ngasih empati dan dukungan emosional bisa jadi obat terbaik buat hatinya. Kadang, cewek nggak butuh banyak omongan, cukup kehadiran lo yang tulus udah bikin dia ngerasa lebih baik. Selanjutnya, pahami kalau dia juga lagi nguji kenyamanan dia sama lo. Kalau lo bisa jadi tempat dia berbagi yang aman, dia bakal makin percaya sama lo. Tapi kalau lo asal-asalan nanggepin atau malah bikin dia ngerasa nggak dihargai, lo bisa kehilangan kesempatan itu. Dan jangan lupa, jagalah rahasia dan cerita yang dia bagi ke lo. Kepercayaan itu mahal, bro. Sekali rusak susah buat diperbaiki. Terakhir, jadilah support sistemnya. Lo nggak harus punya semua jawaban atau selalu tahu apa yang harus dilakukan. Kadang, cukup dengan lo ada, ngasih semangat, atau ngajak dia istirahat sejenak dari pikirannya yang berat. Itu udah cukup. Jangan jadi orang yang nambah beban, apalagi ngejudge pilihan atau perasaannya. Kalau lo bisa ngelakuin semuanya, lo nggak cuma jadi pendengar buat dia, tapi juga jadi orang yang dia percaya dan butuhkan di masa-masa sulitnya. Percaya deh, jadi orang yang bisa bikin orang lain ngerasa aman dan nyaman itu adalah kualitas yang langka, dan itu bikin lo beda dari yang lain. Jadi, mulai sekarang, waktu cewek cerita ke lo, coba inget semua hal ini. Jangan buru-buru ngasih solusi, jangan asal-asalan, dan jangan bikin dia ngerasa lebih buruk. Dengerin, pahami, dukung, dan jadi seseorang yang selalu ada buat dia. Karena kadang, hal kecil kayak perhatian tulus dan empati bisa punya dampak besar yang gak lo sangka-sangka. Semangat jadi pendengar yang baik.